Api dengan cepat membesar dan membakar rumah mewah yang dijadikan gudang filter air di Jalan Taman Permata Indah Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu sore. Sejumlah karyawan dibantu warga berusaha menyelamatkan barang yang masih bisa terselamatkan. Sementara 2 orang diduga pemilik gudang pingsan dan terpaksa harus digotong warga. Dari keterangan karyawan gudang, api diketahui muncul dari lantai 2 yang dipakai untuk menyimpan busa filter air. Api baru padam 1 jam kemudian setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Kasus kebakaran ini kini ditangani Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Ainus melaporkan. Seorang anggota TNI AL diamankan Denpom karena kasus pembunuhan seorang jurnalis. Memasuki puncak mudik, polisi mempercepat pemberlakuan sistem satu arah atau one way di ruas tol Cipali. Viral di media sosial, seorang pria diduga merebut jersey yang dilemparkan pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand untuk seorang bocah. Halo, selamat malam pemirsa. Sido Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Aya Nufus, inilah Sido Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, gelombang aksi penolakan disahkannya Undang-Undang TNI belum berakhir. Ya, sore tadi ratusan mahasiswa dan kelompok sipil menggelar aksi di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Mendekati Hari Raya Lebaran, ratusan massa menggelar aksi penolakan Undang-Undang TNI di depan gedung DPR. Massa menilai pengesahan Undang-Undang TNI tak hanya akan mengancam demokrasi dan penegakan HAM, tetapi juga berpotensi mengembalikan dui fungsi TNI. Massa mendesak DPR RI segera mengambil langkah tegas dengan meninjau kembali RUU TNI yang sudah disahkan dan mengutamakan kepentingan rakyat. Ya, sebelumnya pemirsa, unjuk rasa menolak Undang-Undang TNI juga terjadi di Pematang Siantar dan Bekasi. Aksi bakar ban hingga perusakan fasilitas mewarnai unjuk rasa ini. Bertempat di ruang paripurna DPRD Kota Bekasi, puluhan massa menaiki meja paripurna dan merusak sejumlah fasilitas. Massa menuntut dibatalkannya Undang-Undang TNI dan RUU Polri. Aksi anarkis ini mengundang kecaman dari pihak DPRD Kota Bekasi yang telah melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Bekasi Kota. Kita semua saat ini Kota Bekasi ketika menerima aspirasi damai-damai saja, tidak anarkis. Tapi kemarin kita sayangkan terjadi perusakan-perusakan, tentunya merusak aset negara. Apa yang menjadikan kalian kembali ke sini? Mahasiswa Indonesia. Kericuhan penolakan Undang-Undang TNI juga terjadi di Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Ratusan mahasiswa yang menggelar aksi penolakan Undang-Undang TNI di depan kantor DPRD Pemantang Siantar mendobrak masuk gerbang kantor wakil rakyat tersebut. Mereka mengaku mendobrak akibat 1 jam berorasi dan tak ada satupun anggota dewan yang menanggapi. Situasi semakin memanas saat mahasiswa berhasil menduduki kantor DPRD setempat dan kembali menggelar orasi.
Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, pengacara Febri Diansyah memenuhi panggilan KPK sebagai saksi untuk perkara kasus dugaan suap terkait proses pergantian antar waktu Harun Masiku menjadi anggota DPR terpilih 2019 hingga 2024. Namun dirinya batal diperiksa karena diinfokan bahwa penyidik perkara sidang cuti. Febri tiba di gedung GKPK sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat, di mana Febri menyatakan dirinya. Mas, tanggapan Mas pemeriksaan hari ini? Kalau pemeriksaan hari ini di sini aja ya. Oh, ya. Jadwal ulang, estimasinya ya mungkin tentu setelah Lebaran ya. Meminta keadilan yaitu minta didampingi oleh advokat atau pengacara. Kalau ini terjadi, ya ini bentuk penghormatan dipanggil karena kan belum ada pertanyaan. Saya juga nggak tahu ya kenapa tiba-tiba ada panggilan terkait dengan perkara Harun Masiku di perkara yang sama dengan perkara besarnya kasus Pak Hasto yang sekarang sedang sidang. Saya nggak tahu faktornya apa dipanggil karena kan belum ada pertanyaan juga kan. Ya. Sampaikan saya belum hadir di pemeriksaan. Mas Febri dipanggil soal kasus Hasto, sementara di pemerintahan dunia itu ramai terkaitannya di PSE. ini kan aneh ya, ada panggilan sprindiknya Harun Masiku untuk saudara Febri, rekan kita Febri, ini menjadi suatu keanehan, suatu yang aneh dan ganjil. Kenapa? Karena Mas Febri tidak ada kaitannya dengan kasus Harun Masiku. Dan kami melihat bahwa apa yang sedang dilakukan oleh penyidik KPK, semoga ini bukan bagian untuk mengganggu profesi advokat dalam menjalankan tugas. Kita ketahui bahwa saudara Febri, Mas Febri saat ini sedang mendampingi Pak Hasto Kristianto dalam persidangan. Dan publik juga bisa melihat ketika Mas Febri sidang 14 April, saya hitung kemudian 5 hari kemudian terjadi penggeledahan di kantor lama Mas Febri. Kemudian ada panggilan-panggilan bertepatan contohnya hari ini dengan persidangan. Nah ini kan publik bisa juga menilai tujuan dari pemanggilan saudara Febri ini adalah bagian dari proses yang kita lihat ya dalam profesi advokat dalam menjalankan tugas. Dan kita berharap sekali bahwa KPK profesional, penegakan hukum yang berjalan profesional dan tidak berdasarkan apa dari pesanan politik ya. Jadi rekan-rekan advokat kemarin sudah 15 organisasi juga sudah menyatakan sikap menolak kriminalisasi yang dilakukan kepada advokat yang dalam hal ini kami menduga akan terjadi kepada saudara Febri, dan itu teman-teman advokat sudah menyatakan. Karena apa? Nanti kalau ke depannya seperti ini akan mengganggu pekerjaan dari teman-teman advokat dalam menjalankan profesi, dan perlu diketahui banyak sekali warga negara Indonesia, terutama pihak-pihak yang meminta keadilan, yaitu minta didampingi oleh advokat atau pengacara. Kalau ini terjadi, saya pikir kita mundur sebagai negara. Pemirsa, kasus pembunuhan yang melibatkan oknum anggota TNI kembali terjadi. Anggota TNI AL kelas 1J ini diamankan Denpom TNI AL karena kasus pembunuhan seorang jurnalis media online bernama Juwita di Banjarbaru. Denpom Lanal Balikpapan mengamankan seorang pelaku berinisial C dalam kasus pembunuhan jurnalis wanita yang merupakan seorang anggota TNI Angkatan Laut berpangkat Klasik 1 yang sudah berdinas selama 4 tahun dan baru 1 bulan bertugas di Lanal Balikpapan. Saat ini penyidik masih mendalami kasus pembunuhan karena kematian korban berada di luar wilayah hukum Lanal Balikpapan. Penyelidikan terus dilakukan secara intensif, memastikan bahwa proses hukum akan berjalan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini benar terjadi pembunuhan ya, yang dilakukan oleh oknum anggota Lanal Balikpapan berinisial J.
ya, pangkat klasik 1. Pangkat klasik 1 terhadap korban saudari Juwita. Sebagai bentuk tanggung jawab, institusi TNI Angkatan Laut turut menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Memastikan tidak ada upaya menutupi kasus dan memastikan jika terbukti bersalah, tersangka akan menerima sanksi serta hukum yang setimpal sesuai hukum yang berlaku. Hingga saat ini penyelidikan terus dilakukan oleh pihak berwenang dan perkembangan terbaru akan segera disampaikan kepada publik. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Duka mendalam menyelimuti dunia jurnalis di Kalimantan Selatan. Korban merupakan jurnalis media online bernama Juwita yang bertugas di wilayah Kota Banjarbaru ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Tubuh korban ditemukan tergeletak di jalan kawasan Gunung Kupang, Cempaka, Kota Banjarbaru, namun tidak ditemukan luka. Ironisnya barang pribadi korban seperti tas dan telepon genggam tidak ditemukan, namun motor korban berada di lokasi kejadian. Kejanggalan kematian wartawati ini masih diselidiki pihak kepolisian dan pihaknya akan bekerja dengan maksimal untuk mengusut tuntas kasus ini. Untuk saksi-saksi sudah, kita ada periksa 4 saksi. Ada berapa banyak Pak? 4 saksi yang di TKP. Ya, nanti kita kembangkan lagi. Ada bukti-bukti lain, petunjuk-petunjuk lain, nanti kita akan sampaikan. Berdasarkan pernyataan sikap itu, Aji tentu saja menuntut kepolisian untuk bekerja semaksimal mungkin dan bekerja profesional dan membuka kasus ini seterang benerangnya. Jangan sampai ada sedikit pun yang ditutup-tutup. Jurnalis di Kalimantan Selatan akan berkolaborasi dalam mengungkap fakta sebagai nilai sosial. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengunjungi rumah salah satu polisi korban penembakan gerbek judi Sabung Ayam di Lampung. Kepada keluarga korban, Kapolri dan Panglima TNI menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengunjungi rumah salah satu polisi korban penembakan Bribtu Galib Surya Ganta di Tanjung Senang, Bandar Lampung, Rabu sore. Kepada keluarga korban, Kapolri dan TNI menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Kapolri bersama Panglima TNI berjanji akan menindak tegas tersangka dan oknum Polri yang terlibat praktik judi sabung ayam. Dengan Pak Panglima, saya mengucapkan kami dan Pak Panglima mengingatkan apa yang terjadi keluarga. Kita akan melakukan proses jauh ini di sisi saya, dari sisi Panglima dan juga walaupun almarhum sudah tidak ada, tapi beliau semua tetap keluarga besar kami. Dan tentunya kami akan selalu bersama dengan seluruh keluarga. Apa salah satu harapan dari pihak keluarga, Pak Jenderal? Beliau mengharapkan agar prosesnya bisa diusut tuntas. Sementara itu saat kunjungan Kapolri, keluarga korban mengaku mendapat tawaran untuk menggantikan posisi Bribtu Anumerta Galib Surya Ganta sebagai anggota Polri. Namun pihak keluarga menyebut masih berdiskusi terhadap tawaran tersebut serta sosok yang akan menggantikan almarhum. Yang berkaitan dengan pergantian ataukah memang atensi seperti apa untuk menggantikan almarhum, itu memang lagi tahap proses diskusi keluarga. Mudah-mudahan ada hal yang terbaik karena besar juga harapan keluarga untuk semua ini tidak berhenti, tapi adanya berkelanjutan daripada ada juga tetesan generasinya almarhum gitu loh.
Sebelumnya oknum TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan 3 polisi. Selain oknum TNI, Polda Lampung juga menetapkan warga sipil inisial Z sebagai tersangka dalam judi sabung ayam. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, Detasemen Polisi Militer Lampung menetapkan Kopda Basar Syah sebagai tersangka kasus penembakan 3 anggota polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Sementara 1 anggota lain, Peltu Y. Lubis, ditetapkan sebagai tersangka kasus perjudian sabung ayam. Bapak dan Bapak tadi tentunya. Setelah melakukan penyelidikan sepekan terakhir, tim penyidik Detasemen Polisi Militer Lampung menetapkan 2 anggota TNI sebagai tersangka dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Kopda Basar Syah ditetapkan sebagai tersangka kasus penembakan terhadap 3 anggota polisi hingga tewas dan dijerat dengan pasal 340 jungto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sedangkan Peltu Y. Lubis ditetapkan sebagai tersangka kasus perjudian sabung ayam dan dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian. Kedua tersangka kini ditahan di Detasemen Polisi Militer Lampung. Pelaku penembakan adalah Kopda B dan yang bersangkutan sudah mengakui menembak 3 korban itu. Untuk Kopda B itu disangkakan pasal 340 dengan Yonto 338. Sementara untuk tersangka Peltu YHL itu adalah laporan polisinya disangkakan di pasal 303 KUHP. Penembakan yang dilakukan Kopda Basar Syah menyebabkan 3 anggota polisi terbunuh. Ketiganya adalah AKP Anumerta Lusianto, Kapolsek Negara Batin Aibda Anumerta Petrus Aprianto, anggota Polsek Negara Batin, dan Bribtu Anumerta M. Galib, anggota Polres Waikanan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polres Metro Jakarta Timur melakukan prarekonstruksi terkait kasus kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia. 39 orang saksi telah diperiksa, namun polisi belum menemukan adanya bukti pengeroyokan. Polres Metro Jakarta Timur menggelar prarekonstruksi terkait kasus kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atau UKI Kenza Erza Walewangko. Dalam prarekonstruksi, sekitar 70 adegan yang berkaitan dengan kasus tersebut diperagakan oleh sejumlah saksi. Meski demikian, ada sejumlah saksi yang tidak hadir dan harus digantikan karena terlambat. Sebelumnya, untuk mengungkap kasus ini, 39 saksi telah diperiksa. Namun Polres Metro Jakarta Timur belum menemukan bukti pengeroyokan dalam prarekonstruksi tersebut. Prarekonstruksi itu dilakukan di tahap penyelidikan. Tahap penyelidikan itu apa? Di mana tahap untuk polisi mengumpulkan alat bukti untuk menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana. Dari seluruh saksi, 24 diantaranya merupakan mahasiswa yang diduga mengetahui kematian Kenza. Selain itu, polisi juga telah memeriksa pihak keluarga. Hingga saat ini polisi masih menunggu hasil otopsi jasad Kenza untuk mengetahui penyebab kematian mahasiswa tersebut. Dari Jakarta, Rio Badik, iNews melaporkan. Jelang Lebaran, pemirsa, waspada aksi kriminal yang marak terjadi. Seperti di Cilandak, Jakarta Selatan, seorang pria yang mengaku anggota Ormas meminta uang THR dengan cara memaksa. Aksi ini membuat resah para pekerja karena terasa terancam. Minta apa? THR? THR apa? Inilah aksi seorang pria yang meminta uang tunjangan hari raya kepada pemilik pangkas rambut di Jalan Lebak Bulus Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Pria yang mengaku anggota salah satu ormas ini meminta uang dengan cara memaksa dan sedang dalam kondisi di bawah pengaruh minuman keras. Ya biar pada tahu aja. Korban yang merupakan pemilik usaha cukur rambut merasa resah dan terancam. Sebelumnya pernah. Tahun lalu udah pernah berarti ya? Tahun lalu ada. Dia juga tapi orangnya? Iya. Oh. Berapa bang waktu itu kalau biasanya ngasih itu? Patokan 10.000, 20.000.
Ya, alasannya buat apa, Kok? Alasannya buat ketupat lebaran. Kalau kemarin tuh. Resah kayak gitu, Bang ya? Ya resah, bilang resah ya resah. Meskipun nggak sering gitu kalau ya namanya lagi kayak gini usaha. Dan salah satu lagi caranya gitu, Bang ya? Iya, caranya dulu. Kondisinya di sini kayak gitu juga. Pihaknya berharap aparat kepolisian dapat membasmi penyakit masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri yang tinggal menghitung hari. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Tergiur iming-iming tukar uang baru tanpa biaya tambahan, pemirsa, puluhan orang di Kabupaten Jombang, Jawa Timur justru tertipu ratusan juta rupiah. Sementara pasutri di Sidoarjo, Jawa Timur ditangkap polisi karena membelanjakan uang palsu. Pasutri warga Bangil, Pasuruan, Jawa Timur ini tertangkap tangan saat membelanjakan uang palsu di sebuah toko. Karyawan toko yang curiga dengan uang 100 ribuan yang diberikan oleh pasutri ini melapor ke polisi. Polisi juga menangkap 2 pelaku diduga penjual uang palsu ke pasutri tersebut. Sementara itu, terbujuk iming-iming pecahan uang baru, puluhan warga Jombang, Jawa Timur justru tertipu ratusan juta rupiah. Pelaku meminta korban menyetorkan sejumlah uang untuk ditukar. Setelah uang disetor, pelaku justru kabur. Totalnya transfernya itu 10,5 juta, 10 juta, 6,5 juta, terakhir cash 5.500.000. Terus hasilnya? Tidak ada, dia menghilang. Para korban berharap polisi dapat segera menangkap pelaku dan uang yang mereka setorkan bisa kembali. Dari Pasuruan dan Jombang, Jawa Timur, kontributor iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting di bagian mesin sebuah kendaraan jenis SUV terbakar di ruas tol Pekanbaru, Kabupaten Kampar Riau. Informasi sesaat lagi tetaplah di Sindo Malam.